semuanya, balik lagi di channel YouTube aku Sifra Sitia. Nah, di video kali ini aku bakal sharing tentang penyajian data statistik pada biostatistik ya. Nah, langsung aja. Apa sih penyajian data itu? Penyajian data itu ketika kita melakukan pengumpulan data statistik, data yang dikumpulkan itu diolah dan selanjutnya itu harus disajikan secara sistematik dan rapi dan menarik supaya itu untuk mempermudah pembaca ataupun orang-orang yang berkepentingan gitu ya. Nah, penyajian data sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada penyajian data tabel dalam bentuk tabel dan penyajian data dalam bentuk diagram atau grafik. Nah, ini ada jenis penyajian data yang tabel tadi. Yang pertama, tabel itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama tabel biasa, terus ada tabel kontingensi dan ada tabel distribusi frekuensi. Nah, kemudian yang selanjutnya ada penyajian data dengan diagram atau grafik. Itu ada 4 macam, yaitu diagram batang, diagram garis, diagram pencar, dan diagram lingkaran. Nah, apa sih tabel biasa itu? Nah, tabel biasa ini sebenarnya tabel yang paling sederhana gitu ya di antara bentuk penyajian data yang lainnya, karena tabel ini nih tujuannya untuk menyajikan data dengan satu karakteristik saja. Nah, kemudian ada tabel kontingensi. Nah, tabel kontingensi ini digunakan khusus untuk data yang terletak antara baris dan kolom berjenis variabel kategori, atau digunakan untuk menyajikan dua atau lebih informasi variabel sekaligus dalam satu tabel gitu. Nah, kemudian ada tabel distribusi. Yang ketiga ada tabel distribusi frekuensi. Nah, tujuan dari tabel distribusi frekuensi ini adalah agar data itu terlihat lebih sederhana. Nah, distribusi frekuensi itu merupakan data yang disusun dalam bentuk kelompok baris berdasarkan kelas-kelas interval dan menurut kategori tertentu. Nah, untuk tabel distribusi frekuensi sendiri itu ada beberapa langkah atau ada beberapa syarat yang harus kita lewati untuk menentukan kategori kelasnya. Yang pertama, itu kita harus mengurutkan data tersebut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian yang kedua, kita harus menghitung jarak atau rentang, atau biasa simbolnya itu dengan huruf R, dengan rumus R sama dengan data tertinggi dikurang data terendah. Nah, yang ketiga, itu kita harus menghitung jumlah kelas. Jumlah kelas atau lambangnya itu K dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N itu adalah jumlah sampel. Nah, kemudian untuk yang keempat itu kita harus menghitung panjang interval atau P dengan rumus P sama dengan rentang per jumlah kelas yang sudah kita hitung tadi sebelumnya. Nah, kemudian syarat yang kelima itu kita harus menentukan batas data terendah atau ujung data pertama, dilanjutkan menghitung kelas interval. Caranya menjumlahkan ujung bawah kelas sampai pada data akhir ujung data kelas pertama. Nilainya itu harus sama dengan atau lebih dari data terkecil. Nah, kemudian yang keenam itu kita harus membuat tabel sementara dulu untuk tabulasi datanya dengan cara dihitung satu demi satu sesuai dengan urutan interval kelasnya. Nah, kemudian yang ketujuh kita harus membuat tabel distribusi frekuensi dengan cara memindahkan semua angka frekuensi yang sudah kita hitung sebelumnya. Nah, nanti untuk tabel distribusi frekuensi aku akan jelasin di video selanjutnya, di slide selanjutnya ya. Kemudian ada kemudian ada penyajian data dalam bentuk diagram. Nah, penyajian data dalam bentuk diagram ini tadi kan aku udah jelasin ada 4. Nah, yang pertama ada diagram batang. Nah, diagram batang ini mungkin teman-teman sudah sering melihat ya baik itu di skripsi ataupun di iklan-iklan tertentu yang ingin menunjukkan frekuensi sesuatu gitu. Nah, diagram batang ini menunjukkan frekuensi dibuat terpisah antara satu sama lainnya. Nah, batang dapat dibuat tegak, lurus, atau vertikal, atau sejajar dengan tumbuh datar atau horizontal. Nah, yang kedua ada diagram garis atau line chart. Nah, diagram garis ini berguna untuk menggambar data kontinu atau bersambung gitu ya. Nah, ini contohnya ada di sini ya. Ada di sini. Kemudian ada diagram pencar. Nah, diagram pencar ini diagram atau ini nih biasa disebut diagram titik juga, yang merupakan grafik yang menunjukkan diagram yang menunjuk gugus-gugus titik gitu ya. Gugus-gugus titik setelah garis koordinat sebagai penghubung diputus. Nah,
Diagram ini biasa dipakai untuk kumpulan data yang terdiri atas dua variabel dengan nilai kuantitatif. Ingat ya, dua variabel dengan nilai kuantitatif. Nah, kemudian ada diagram lingkaran. Ini juga sering banyak dipakai di skripsi maupun penelitian seseorang. Nah, ini diagram ini berbentuk sebuah lingkaran. Penyajiannya tuh, kemudian sektor-sektor terlebih dahulu dibagi ke dalam beberapa derajat yang merupakan pembagian dari 360 derajat. Nah, ini ada contoh yang aku masukin gitu ya. Nah, oke, mungkin itu aja tentang konsepnya. Nah, selanjutnya aku bakal ngejelasin ke kalian bagaimana sih mengaplikasikan tabel-tabel ataupun diagram yang udah aku sebutin tadi ya. Oke guys, kali ini aku bakal ngelanjutin video yang tadi. Itu kita bakal mengaplikasikan bagaimana penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram. Nah, langsung aja di sini aku udah ada Microsoft Excel. Silahkan buka Microsoft Excel kalian kayak biasa. Kemudian untuk yang pertama mungkin kita akan mulai dari tabel biasa. Tadi yang jenis tabel, jenis penyajian data ada dua, tabel dan diagram. Yang tabel itu ada 3. Nah, yang pertama ada tabel biasa. Kita mulai dari tabel biasa dulu. Anggaplah kita punya data seperti misal jumlah pasien di rumah sakit Bunga berdasarkan pavilion gitu ya. Nah, berdasarkan pavilion. Nah, di sini kita bisa seperti ini. Bisa juga kita menulisnya nggak seperti ini. Bisa juga karena ini terlalu panjang, kita bisa tulis terpisah kolomnya gitu ya. Rumah sakit Bunga berdasarkan pavilionnya kita tulis di bawah ya. Rumah sakit Bunga berdasarkan pavilion, berdasarkan, maaf harus huruf pertamanya harus huruf besar, pavilion. Oke, nah di sini kita udah buat judul. Mungkin teman-teman semuanya maaf lupa, di sini mungkin nanti ada tabel 2.1 atau tabel berapa gitu ya kalau misalnya kita lagi penelitian gitu. Nah, selanjutnya itu kita akan buat tabel biasa. Nah, tabel biasa ini biasanya hanya satu informasi atau satu variabel aja. Nah, misal kita mau buat variabelnya itu nama pavilionnya, kemudian ada juga berarti jumlah ya, jumlah pasien. Nah, udah selesai, ini tinggal kita rapiin aja, kita rapiin sesuai dengan. Nah, di sini kita tulis aja nama pavilionnya Anggrek Kamboja Melati, kemudian Mawar, dan bunga apa lagi ya, bunga rosa. Nah, kita masukin jumlah pasiennya, misalnya 13, 20, 21, 11, dan 17 gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman mau buat jumlah juga boleh. Sini kita buat jumlah, boleh. Nah, ini kan sudah selesai. Nah, kita udah memasukkan ini namanya udah masukin datanya. Nah, kalau untuk jumlah itu kita bisa menggunakan rumus di Microsoft Excel kayak biasa, sama dengan kita tambahin aja ini, sama dengan ini kita tambahin dengan jumlahnya udah keluar 86 jumlah pasiennya.
Nah sekarang kita tinggal ngerapiin. Nah untuk ngerapiin dan bagaimana caranya kita buat ke dalam bentuk tabel, ini kita blok dulu. Kita blok, kita klik merge and center ini supaya mereka jadi satu kesatuan. Ini juga kita samain aja supaya mereka menjadi satu kesatuan. Nah udah selesai. Nah ini udah rata tengah. Nah, kalau belum rata tengah, teman-teman semua bisa klik warp text ini. Nah dia udah otomatis rata tengah. Ini juga begitu, semua datanya kita buat ke warp text supaya rata tengah. Udah selesai. Kemudian bagaimana kita mau bentuk ke dalam sebuah tabel, itu kita blok semuanya. Kemudian kita di sini ada border ya, di sini border. Nah border, kemudian kita klik. Nah kita pilih all border, pilih all border. Kemudian nah cara yang kedua bisa juga dengan kita blok dulu. Kita bisa klik kanan, kemudian insert, maaf salah, klik kanan, kemudian ada kayaknya lebih bagus pakai border ya, border aja ya, all border. Nah ini udah, sebenarnya ini udah ke dalam bentuk tabel, cuman kita mau menyajikannya aja, tinggal kita rapiin sesuai dengan ini kita rapiin. Oke, supaya kelihatan lebih rapi. Nah tulisan ini biasanya di juga kita samain tulisannya. Nah ini udah selesai ya teman-teman ya, ini udah selesai. Ini merupakan bentuk dari tabel biasa. Dia hanya ada satu variabel, yaitu variabelnya di sini contohnya itu adalah jumlah pasien. Nah kemudian oke, ini untuk tabel biasa udah clear. Nah untuk yang selanjutnya itu kita ada tabel kontingensi. Nah tabel kontingensi ini tabel yang terdiri atas dua variabel atau lebih. Nah langsung aja kita praktekin. Sebenarnya sama, caranya sama, cuman mungkin teman-teman semua nggak tahu bentuk tabelnya seperti apa. Langsung misalnya kita buat di sini tabel contoh itu tabel 3.2.2. Kita buat perbandingan jenis kelamin dengan tanda-tanda vital. Ini juga saya ada dengan tanda-tanda vital. Nah sudah selesai. Masalah dulu. Oke. Nah untuk itu kita tinggal sama aja kayak tadi, kita masukin datanya. Kita mungkin saya di sini akan jelasin lebih ke ininya aja, bagaimana bentuk tabelnya. Bentuk tabel dari nggak bisa. Bentuk tabel dari si tabel kontingensi ini, dia kalau ini kan kita ada dua variabel ya, ada perbanding jenis kelamin dan tanda-tanda vital. Nah mungkin di sini kita bisa tetap jenis kelamin. Kemudian yang di bagian sebelah sini kita bisa buat tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital. Oke, kemudian ini kita lebarin supaya enak dulu. Nah, selanjutnya mungkin kita akan buat datanya dulu. Ini adalah nah tanda-tanda vital ini kan ada banyak, mungkin kita bisa masukin suhu, kemudian kita bisa masukin tekanan darah, kemudian satunya lagi bisa kita masukin pernapasan. Nah ini bisa kita blok kayak tadi supaya dia lurus sama kita.
to cell juga. Oke, nah selanjutnya mungkin kita bisa masukin datanya. Ini bentuk tabelnya itu seperti ini, jadi dia saya buat dalam bentuk tabel aja ya supaya kalian bisa lihatnya. Kayak tadi pencet all border. Nah, beginilah ya bentuk tabel kontingensi tadi. Ini begini bentuk tabelnya. Nah, sebenarnya ini bedanya bentuk tabelnya, ini tabel biasa, tabel kontingensi. Tabel kontingensi ini 2 variabel atau lebih gitu ya. Nah, sebenarnya ini lebih dari 2 variabel karena ada suhu, tekanan darah, dan pernafasan. Nah, teman-teman, selanjutnya aku akan lanjut ke tabel yang ketiga, yaitu tabel distribusi frekuensi. Namun di tabel distribusi frekuensi ini aku harus ngasih tahu berapa rumus dulu. Sebenarnya kalau untuk bentuk tabelnya itu bentuk tabel biasa, tapi kita akan gunakan rumus untuk mendapatkan distribusi frekuensinya. Oke, teman-teman semuanya, lanjut ya, lanjut. Selanjutnya aku bakal ngejelasin tentang tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel distribusi frekuensi ini sebenarnya itu bentuknya kayak tabel biasa, tapi kita harus mengikuti beberapa langkah yang udah aku jelasin pada konsep teorinya tadi sebelumnya. Nah, itu ada sekitar 6 sampai 7. Nah, contoh ya, aku langsung masuk ke contoh. Di sini kita punya data. Ini kita punya data diketahui berat badan pasien di Pavilion Yosef bulan Oktober 2019 yang berjumlah 25 orang. Maaf, ini 25 orang, salah, bukan 50 orang. Nah, di sini kita punya data mentah. Nah, tadi perintah yang pertamanya itu kita disuruh diperintahkan untuk mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, dari data mentah ini kita harus kita urutkan mana data yang paling kecil berurutan dari sebelah kiri ke kanan seperti ini sampai ke nilai yang paling besar atau nilai tertinggi. Nah, di sini aku udah ngurutin ya. Udah aku urutin. Ini ada 40, 44, bener ini 44, 44-nya ada 2. Ini ada 2, ada 45, ada 45, 47. 47-nya cuma 1. Nah, begitu seterusnya sampai ke data yang terbesar. Nah, setelah kita mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar, kita disuruh menghitung jarak atau rentang atau simbolnya huruf R. Itu dengan rumus R sama dengan data tertinggi itu kita kurangkan dengan nilai terendah. Nilai tertinggi kita kurangi dengan nilai terendah. Nah, tadi nilai tertingginya itu kita punya 81 dan nilai terendahnya itu kita punya 40. Nah, jadi 81 kita kurang 40, jadi kita mendapatkan nilai rentangnya itu adalah 41. Nah, kemudian langkah yang ketiga kita harus menghitung jumlah kelas. Jumlah kelas atau simbolnya huruf K. Itu rumusnya ada K sama dengan 1 ditambah 3,3 log dikali log N. Nah, N itu adalah jumlah dari sampel tadi, jumlah data tadi. Kita punya data 25. Nah, kemudian langsung aja itu K 1 ditambah 3,3 dikali log 25. Log 25 itu silakan teman-teman hitung semuanya, hasilnya 1,397. Sehingga 1,397 itu kita kalikan dengan 3,3, kita dapatkan hasil 4,613. Nah, kemudian kita tambahi dengan 1, yaitu kita dapat hasil 5,613. Jadi kita bulatkan karena dalam nilai ini kita harus bulat ya, tidak boleh pecahan, tidak boleh koma. Kita bulatkan menjadi 6 karena ini 5,6 ya, kita bulatkan jadi 6. Kemudian setelah itu kita harus menghitung panjang interval, panjang kelas interval. Nah, atau simbolnya itu P. Nah, rumusnya itu di sini ada P sama dengan rentang per jumlah kelas atau K tadi yang sudah kita hitung sebelumnya. Jadi kita dapatkan rentangnya tadi kita dapatkan 41 dan jumlah kelasnya tadi kita dapatkan 6 yang sudah kita buatkan tadi. Maka 41 dibagi dengan 6 itu 6,83. Nah, ini pun harus kita bulatkan menjadi 7 karena ini angka 8. Jadi 6,8 kita buatkan menjadi 7. Nah, kemudian setelah itu kita harus menentukan batas kelas interval atau batas kelas interval panjang kelas atau P. Nah, di sini kita harus tahu batas atas dan batas bawah. Nah, data yang di sebelah kiri ini adalah batas bawah dari data yang sebelah kiri ini adalah batas bawah. Batas yang paling bawah itu tadi 40 ya, teman-teman bisa lihat ini tadi 40.
Kemudian rumusnya itu batas bawah itu ditambahkan dengan panjang kelas interval tadi. Batas bawah ditambah panjang kelas interval dikurang 1. Nah, jadi kita nanti akan dapat batas atasnya. Kemudian batas bawahnya itu 40 ditambah 7, 40 ditambah 7 dikurang 1. 40 tambah 7 kan 47, kita kurang dengan 1 itu hasilnya 46. Kemudian untuk yang selanjutnya kita ambil batas atas dari hasil dari yang ini. Batas atas dari 46 adalah 47, maka kita masukkan di sini 47 ditambah dengan 7 seperti rumusnya tadi, maka hasilnya 54 dikurang 1, 53. Maka 53 nya ini batas atasnya itu ada 54, kita masukkan begitu seterusnya. Begitu seterusnya sampai dengan kita ketemu sampai batas atasnya ini, angka batas atasnya ini adalah hasil dari nilai tertinggi. Sampai kita mendapatkan batas atasnya ini merupakan nilai tertinggi dari data tadi. Nilai tertinggi data tadi 81, nilai tertinggi data tadi 81 ya teman-teman. Maka kita harus mendapatkan batas atas ini sampai 81. Nah, kemudian selanjutnya kita harus memasukkan ini tadi ke dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel distribusi frekuensi ini teman-teman tahu pasti ada interval dan ada frekuensi atau dengan lambang F kecil. Nah, interval ini maksudnya 40 sampai 46 ini kita dapatkan dari batas bawah dan batas atas yang sudah kita hitung tadi ya. Kemudian kita masukkan ke sini, kita pindahin. Nah, untuk frekuensinya itu kita cukup menghitung. Ini dapat dari mana? Kita hitung dari data yang sudah kita susun dari yang terkecil hingga yang terbesar tadi. Ini kan intervalnya 40 sampai 46. Maka kita lihat nilai 40 sampai 46 itu ada berapa jumlahnya. 40 sampai 46 itu ada 1, 2, 3, 4. Maka kita masukkan di frekuensinya itu ada 4. Dan begitu juga seterusnya ya teman-teman semuanya. Nah, untuk distribusi frekuensi seperti itu. Nah, ini kita udah dapat nih hasil dari distribusi frekuensi tadi. Kita udah dapat hasil dari distribusi frekuensi dan kita udah masukkan ke dalam bentuk tabel biasa, tabel distribusi frekuensi. Oke, kita lanjut. Kemudian setelah kita dapat tabel distribusi frekuensi tadi, karena tabel distribusi frekuensi ini sebenarnya dibagi lagi menjadi 3 macam ya teman-teman semuanya. Ada tabel distribusi frekuensi kumulatif, ada tabel distribusi frekuensi relatif, dan ada tabel distribusi relatif kumulatif. Nah, itu pun masih ada pembagiannya lagi. Oke, langsung aja. Nah, untuk pertama itu ada tabel distribusi frekuensi relatif. Nah, tabel ini tidak dinyatakan dalam bentuk angka mutlak. Nah, maksudnya tidak dalam bentuk angka mutlak itu dia tidak dalam bentuk angka gitu ya, tapi dalam bentuk angka yang punya persentase. Nah, rumus untuk itu di sini kita punya rumus untuk tabel distribusi frekuensi relatif. Itu rumusnya itu adalah frekuensi relatif kelas. Ini bisa teman-teman lihat, frekuensi relatif kelas per I, bukan per I, frekuensi relatif kelas I atau 1 sama dengan F mutlak kelas I per N kali 100%. Nah, jadi teman-teman semuanya mungkin bingung ini dapat datanya itu kita dari mana nyarinya. Nah, untuk data yang F mutlak ini tadi kita udah mencari di tabel distribusi frekuensi tadi. Nah, F relatif kelas 1, kelas yang pertama itu tadi kita mendapat interval kelas yang pertama itu frekuensinya ada 4 gitu ya. Nah, interval pertama itu frekuensinya ada 4, maka kita masukkan di sini F mutlaknya itu adalah frekuensinya itu frekuensi mutlak. Ini namanya frekuensi mutlak ya teman-teman. Maaf tadi nggak ngasih tahu. Ini namanya frekuensi mutlak. Nah, frekuensi mutlaknya itu ada 4. Kita ambil dari sini, kita masukkan 4 per 2N. N itu adalah jumlah sampel yang tadi ada 25 jumlahnya, per 25 dikali 100%, maka kita dapatkan 16% teman-teman.
Nah, begitu juga seterusnya untuk yang kedua. Untuk kelas yang kedua itu nilainya 4 lagi, kemudian hitung juga 4 lagi. Untuk kelas yang ketiga itu kita dapatkan nilainya 7 frekuensinya. Frekuensi mutlaknya 7, maka kita masukkan di sini frekuensi mutlaknya 7/25 dikali 100%. Maaf, ini 100%. Itu hasilnya 28%. Nah, begitu juga seterusnya. Nah, jika kita sudah mendapatkan data frekuensi relatif ini, maka kita akan memasukkan di dalam bentuk tabel distribusi frekuensi relatif. Nah, beginilah bentuk tabel distribusi frekuensi relatif tadi. Ini nilai interval yang udah kita dapetin tadi, tinggal kita masukkan frekuensi relatifnya. Kalau tadi yang ini adalah frekuensi mutlak, maka yang ini adalah frekuensi relatif. Nah, frekuensi relatif tinggal kita masukin hasil dari persentase pengalian tadi. Kemudian jika digabungkan, maka jika kita menggabungkan tabel distribusi frekuensi mutlak dan tabel distribusi frekuensi relatif, itu bentuknya akan seperti ini. Teman-teman bisa lihat di sini ada nilai interval, di sini ada frekuensi mutlak, dan di sini ada frekuensi relatif. Sebenarnya kita tinggal masukin aja data yang udah kita dapetin tadi ke dalam tabel. Nah, kemudian untuk yang kedua itu ada tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, tabel distribusi frekuensi kumulatif ini tabel yang diperoleh dengan cara menjumlahkan frekuensi demi frekuensi. Nah, di tabel frekuensi kumulatif ini ada dua jenis, yaitu tabel frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Nah, untuk yang kurang dari, nilai ini kita ambil dari batas bawah dari nilai interval. Batas bawah nilai interval yaitu 40, 47, 54, 61, 68, 75, serta kita tambahkan dari batas atas, dari batas bawah. Batas ini 81, maka batas atas dari 81 itu adalah 82, maka kita tambahkan di sini 82. Nah, untuk yang lebih dari nilainya juga begitu, teman-teman semuanya sama, hanya saja untuk yang kurang dari ada tulisan kurang dari, dan yang lebih dari 40 atau lebih. Nah, untuk kurang dari 40, maka kita lihat di data tadi nilai yang kurang dari 40 itu ada berapa. Nah, di data tadi tentu nilai yang kurang dari 40 itu tidak ada, karena nilai interval yang nilai terkecil tadi adalah 40. Nah, maka 0. Nah, kemudian kita lihat lagi kurang dari 47. Maka kita lihat di data tadi nilai yang kurang dari 47 itu ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Kemudian kita masukkan nilai yang kurang dari 47 itu tadi ada 4, maka kita masukkan 4. Nilai yang kurang dari 54 kita lihat lagi, kembali lagi ke data sebelumnya tadi. Nah, begitulah seterusnya sampai ke bawah hingga kita mendapatkan frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, teman-teman, untuk yang lebih dari juga begitu. Itu kita harus melihat 40 atau lebih, berarti nilai yang 40 berada di angka 40 atau lebih, itu tentu maka 25 data tersebut nilainya lebih dari 40, maka kita masukkan ada 25. Begitu juga seterusnya sampai kita mendapatkan hasil paling bawah yaitu 0, pasti 0, dan yang kurang dari itu atasnya 0. Nah, yang kedua ada tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif. Nah, tadi ada satu-satu terpisah. Nah, kalau ini digabung, relatif kumulatif, di mana nilai frekuensi kumulatif diubah menjadi nilai frekuensi relatif. Teman-teman masih ingat nilai relatif tadi adalah nilai yang dalam bentuk persentase. Sehingga ini punya rumus sedemikian, frekuensi kumulatif dalam bentuk persentase kelas sama dengan frekuensi kumulatif kelas berapa per jumlah sampel atau N dikali 100%. Nah, nilai yang ini kita dapatkan dari nilai frekuensi kumulatif. Nah, relatif kumulatif ini ada dua jenis lagi, teman-teman. Ada kurang dari dan lebih dari. Nah, maka kita ambil dari tabel masing-masing ya, teman-teman ya. Kalau tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, maka kita ambil dari nilai yang kurang dari. Maka frekuensi kumulatifnya 0, 4, 8, 15, 19, 23, 25 kita masukkan ke dalam sini. 0, 4, 8, 15, 19, 23, dan 25 kita masukkan, kita kalikan 100%, maka dapatlah ini hasilnya, teman-teman semuanya. Begitu terus sampai ke bawah. Nah, begitu juga dengan yang lebih dari, teman-teman. Begitu juga yang lebih dari. Nah, ini yang lebih dari, begitu kita ambil dari tabel frekuensi kumulatif lebih dari.
25, 21, 17, 10, 6, 2, 0. Nah, maka dimasukkan lagi 25, 21, 17, 10, 6, 5, dan 0. Oke, nah sehingga jika kita sajikan dalam bentuk tabel, itu hasilnya akan seperti ini. Teman-teman bisa lihat tabel seperti biasa, tabel distribusi frekuensi. Di atasnya ada juga tabel distribusi kumulatif kurang dari berat badan pasien di pavilion OSCE. Begitu juga yang satunya. Nah, oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan tentang tabel distribusi frekuensi. Tadi ada 3 jenis tabel yang udah aku sampaikan, semoga bermanfaat. Nah, untuk selanjutnya aku akan mengaplikasikan penyajian data dalam bentuk diagram. Oke teman-teman semuanya, kita langsung aja ke dalam bentuk diagram. Oke guys, di video selanjutnya kali ini kita akan menyajikan data dalam bentuk diagram. Diagram itu tadi aku jelasin ada 4. Yang pertama ada diagram batang. Nah, sini aku udah ada data di dalam Microsoft Excel. Di sini ada angka, tulisannya itu ada angka pasien kecelakaan terhadap pertolongan pertama di rumah sakit Bunga oleh tenaga ahli. Nah, angka persentase maksudnya di sini aku ada data. Nah, untuk jadikan ini ke dalam bentuk diagram batang itu mudah. Kita tinggal blok apa aja yang mau kita masukin datanya ke dalam diagram batang, kita blok. Sudah kita blok, kita klik insert. Nah, teman-teman semuanya pasti udah lihat di sini ada tulisan column, line, pie, bar, area. Karena kita mau buat diagram batang, maka kita klik kolom. Terus kita pilih yang mana, mau yang 2D, 3D, silinder. Tapi yang biasa digunain itu biar batang ya, kita pilih yang 3D. Nah, dia otomatis seperti ini teman-teman semuanya, otomatis seperti ini. Jadi kita tinggal klik aja, dia langsung masuk otomatis. Tinggal ubah di sini persentase angka kecelakaan terhadap pertolongan pertama oleh tenaga ahli. Nah, oke, udah oke. Untuk judul huruf pertamanya itu huruf kapital semua ya teman-teman semuanya. Nah, ini kita bisa atur kayak kita ngatur tulisan biasa. Bisa kita pilih tulisannya mungkin kayak Roman, ukurannya jangan terlalu gede. Nah, yang cocok aja. Nah, ini kita udah dapet ya teman-teman ya. Nah, aku sekarang mau nambahin tulisan di bagian horizontal dan vertikalnya supaya tahu ini nih apa dan ini nih apa. Kemudian aku klik layout, kemudian ada di sini ada legend, pilih non turn off legend, klik dulu. Nah, setelah itu baru kita pilih axis title. Nah, untuk yang horizontal pilih yang horizontal, untuk yang vertikal kita pilih vertikal. Kita mulai dari horizontal dulu. Horizontal, title below. Nih udah muncul nih teman-teman. Kita tinggal tulis aja kita mau nulis apa. Di sini kita tulis tenaga ahli. Ntar udah selesai. Nah, yang untuk kemudian yang vertikalnya kita pilih vertikal. Nah, ini udah muncul. Tinggal kita tulis ini adalah persentase. Nah, tulisannya juga bisa diubah-ubah kayak tulisan biasa. Bisa teman-teman pilih kalibri atau Times New Roman atau ukurannya mau diubah, boleh juga. Tapi kayaknya harus realistis ya. Nah, oke. Ini juga begitu, bisa teman-teman ubah. Ukurannya mungkin mau lebih besar gitu ya. Lebih cocok. Nah, udah selesai. Nah, jadi ini untuk diagram batang. Nah, bila kira-kira bentuk dari diagram batang kalau kita mau mengaplikasikannya di Microsoft Excel. Nah, teman-teman semuanya ini udah ada ya. Oke. Jadi ini udah jadi, kita tinggal masukkan data kayak biasa. Oke. Oke, teman-teman lanjut. Kita lanjut ke diagram garis atau line chart. Nah, sebenarnya semuanya sama. Oke, maaf lupa.
Oke, semuanya sama. Di sini aku punya data Microsoft Excel, angka kematian bayi di Kota Sentul. Ini kita tinggal blok semua, kemudian kita klik insert, ya teman-teman, insert. Habis itu kita pilih line, habis itu kita pilih mau yang mana. Nah, aku pilih yang ini, kita tunggu sebentar. Nah, ini udah muncul. Nah, angka kematian bayi di Kota Sentul. Nah, ini ada diagramnya teman-teman, ada garisnya ini teman-teman. Nah, oke. Lagi kita akan membuat tutorial diagram lingkaran atau pie chart. Tadi udah ada diagram batang dan diagram pencak, sekarang pie chart atau diagram lingkaran. Sini saya udah punya data angka kematian bayi di Kota Sentul per tahunnya. Kemudian untuk membuat pie chart atau diagram lingkarannya sama seperti tadi, kita blok, kemudian kita klik insert, kemudian sini ada pilihan pie, kita klik, kemudian pilih 2D, 3D atau dan lain sebagainya, kita pilih saja dulu 2D. Kemudian nah, di sini untuk memunculkan data per tahun, kita bisa membuat persentase dan angka ini muncul, angka kematian ini muncul di dalam lingkaran. Kita klik lingkarannya, kemudian kita klik kanan, di sini ada add data label, kemudian kita pilih add data label ini. Nah, sini muncul angka tahunnya, warna biru itu tahun 2019, warna biru muda itu tahun berapa gitu ya. Nah, kemudian untuk munculkan persentase kematiannya, kita bisa klik lagi, kemudian klik kanan, ada format data series. Klik format data series, ada format data label. Kemudian di sini ada tulisan show leader line, value, kategori, series name, and percentage. Nah, ini ada percentage. Kita klik persentase. Kalau misalnya kita klik semuanya akan muncul bagaimana, kita coba dulu. Nah, ini muncul itu kalau semuanya. Tapi karena gak terlalu bagus ya, kita format lagi, kita pilih yang percentage aja, value, dan show leader line. Kita klik OK. Nah, di sebelum OK ini ada label position. Jadi ada posisi tulisannya nanti. Ada center, inside, outside, best fit. Nah, saya pilih best fit aja. Terus, nah ini nih teman-teman, jadi ini kita bisa edit. Bisa jadi angka kematian bayi di Kota Sentul per tahun. Nah, kayak biasa kita bisa mengubah tulisannya dan ukuran tulisannya. Oke guys, nah inilah diagram lingkar atau pie chart. Ini diagram lingkarannya. Nah, ini udah jadi ya, sesuai dengan yang ini, oke? Diagram sketchers atau diagram pencar. Nah, diagram pencar ini sebenarnya fungsinya itu untuk melihat apakah ada hubungan atau korelasi dari satu variabel ke variabel lainnya gitu ya, untuk melihat apakah ada korelasi. Nah, ini saya udah punya data di Microsoft Excel, hubungan usia dan berat badan gitu ya. Kita sekarang mau ubah ke dalam bentuk diagram sketchers atau diagram pencar orang biasanya. Oke, langsung aja kita blok. Sudah kita blok, kita insert, kemudian ini ada pilihan sketchers kayak biasa. Kita pilih sketchers. Yang ini yang bergaris atau yang ada hubungannya. Nah, dan ini kita klik. Nah, dia langsung muncul seperti ini. Teman-teman semuanya. Langsung muncul tulisan seperti itu. Nah, ini datanya korelasinya positif karena sumbu. Oke, kita lihat keterangannya di sini. Karena korelasi positif Y akan naik bila X naik. Bila X dikendalikan maka Y juga akan terkendali, begitu ya teman-teman ya. Nah, jadi ini korelasinya positif. Hubungan ini boleh teman-teman ganti kayak biasa. Usia dan berat badan gitu. Nah, jadi inilah diagram sketcher atau diagram pencar. Biasa orang-orang pakai itu untuk melihat ada
adakah hubungan atau korelasi antara satu variabel dengan variabel lainnya. Oke teman-teman, sekian dulu. Yang terakhir itu mungkin diagram sketcher ini. Sekian dulu tutorial dari aku, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah.